Shalom adik-adik semua, hari ini kita kembali lagi di ibadah online bertemu dengan Kak Tanti. Yuk kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya. Tutup mata, lipat tangan semua, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik, yang mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh beribadah, memuji nama Tuhan. Sekalipun lewat online Tuhan, namun kami percaya Tuhan tetap jamahan Tuhan nyata atas anak-anak ini Bapa. Kau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau angkat pujian kita. Ada satu sobatku yang setia. Mau nyanyi ya? Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Kita akan pujian lagi sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Kita katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang memikat hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, kita mau angkat pujian lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati. Kita mau nyanyikan sebuah pujian Bapa Kau Setia.
mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan hari ini boleh merema dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Adik-adik semua boleh kembali duduk yang ada di rumah. Yo, kakak mau sapa semuanya, shalom. Wow, adik-adik semua semangatnya luar biasa ya. Oke adik-adik, hari ini kita ibadahnya online dulu. Tapi tenang, minggu depan kita akan ibadah seperti biasa lagi adik-adik. Nah karena tadi kakak lihat nih dari sini nih ya, kakak menerawang gitu. Ini adik-adik semua, semuanya ya, ini memuji Tuhan, ini semangat, antusias. Nah sebelum kita dengar firman Tuhan kita mau main sejenak. Boleh ya? Kita akan bermain mencari perbedaan. Jadi adik-adik nanti kakak akan kasih beberapa gambar. Tugas adik-adik mencari perbedaan dari gambar ini. Oke, foto atau gambar yang pertama. Wow, ini perbedaannya apa adik-adik ya? Coba adik-adik lihat. Bedanya di mana ya? Dari apanya? Kacamatanya. Iya bener boleh. Iya sih ya kacamatanya beda bener. Yang satu pakai kacamata warna hitam, yang satu warna merah. Ayo apalagi. Mukanya kira-kira ada beda gak sih adik-adik? Enggak ya, mukanya sama ya. Oke. Kalau gitu yang gambar kedua deh, coba gambar kedua Kak. Ayo, di mana perbedaannya? Rambut. Oh iya, yang satu rambutnya sebelah kiri, yang satu lagi sebelah kanan. Tapi kira-kira wajahnya ada berbeda nggak adik-adik? Coba lihat. Ayo, ada beda atau enggak? Yakin nggak ada bedanya? Oke, nggak ada bedanya, wajahnya hampir sama. Gambar atau foto yang ketiga. Wah, kalau yang ini gimana nih kira-kira? Wajahnya udah beda belum? Enggak, sama ya wajahnya kanan kiri sama adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak? 3 foto ini adalah foto orang atau anak yang kembar. Apa? Kembar. Kembar itu artinya serupa. Dia itu hampir sama atau mirip. Nah adik-adik semua lihat ya. Pernah lihat gak temennya yang kembar? Iya, di sekolah minggu kita ada ya. Namanya Galvin sama Gelwin. Galvin sama Gelwin tuh kembar adik-adik. Tapi kalau adik-adik lihat nih Galvin sama Gelwin itu mukanya kan serupa. Artinya hampir sama. Nah kalau anak kembar itu mukanya serupa. Tapi kalau kita sebenarnya kita juga ada kembarannya. Kita juga serupa. Serupa sama siapa? Sama Tuhan. Tahu gak sih kalian adik-adik semua? Tuhan itu menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Serupa dengan apa? Gambarnya. Iya bener adik-adik. Yang dimaksudkan serupa dengan gambarnya tuh gimana? Nih Kejadian 1 ayat 26 itu bilang seperti ini. Baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Artinya adik-adik kita semua. Enggak terkecuali kita semua ini serupa dengan Allah. Artinya apa? Sifat-sifatnya Allah itu ada. Kesempurnaannya Allah itu ada dalam diri kita adik-adik. Jadi kita ini tuh sempurna pada awalnya. Kita ini serupa pada awalnya. Tetapi adik-adik tahu ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Pada waktu itu manusia tidak taat memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa adik-adik. Disitulah ketidaksempurnaannya mulai kelihatan dan terjadi. Adik-adik tahu yang tadinya kita serupa segambar dengan Allah karena dosa. Deodo es asa, dosa. Kita terpisah dari Allah adik-adik. Kita jauh dari Allah. Kita rusak gambarnya adik-adik. Kita jadi orang yang berdosa. Dan dosanya bukan cuma sampai di situ adik-adik. Ketika manusia ada di dalam dunia, itu dosanya masih jalan. Waktu Nuh itu ada bahkan sampai udah diilangin. Tahu ya kejadian air bah ketika orang-orang semua berdosa Allah bilang apa? Dia mau hapus semuanya. Yang disisain tinggal siapa? Tinggal Nuh sama keluarganya.
Tapi setelah itu dosanya tetap jalan adik-adik. Artinya apa? Semuanya berusaha mau jadi sempurna, mau jadi indah lagi, serupa sama gambarnya Allah. Tapi tidak bisa. Karena yang bisa menyempurnakan itu hanya Allah. Makanya Allah mengirimkan anaknya yang tunggal adik-adik. Kita sudah belajar sama-sama ya. Siapa? Yesus Kristus. Yesus gak cuma lahir adik-adik. Tapi Yesus mengasihi kita, buktinya dia mati di kayu salib. Buat siapa? Iya, buat kita. Buat kakak di sini. Buat adik-adik yang lagi nonton atau lagi online di rumah, maksudnya yang ibadah online. Buat siapa lagi? Buat papa mama yang hari ini lagi nemenin adik-adik ibadah online. Buat siapa? Buat mbak. Mbak hari ini juga Tuhan Yesus sayang sama mbak. Tuhan Yesus juga mati buat mbak. Ya, buat om tante, opa oma, kungkung yang lagi dengerin ibadah online juga. Bilang nih, adik-adik bilang sama kungkung, sama semua yang di rumah. Tuhan Yesus sayang mereka. Itu dia sebabnya Tuhan Yesus itu datang adik-adik. Gak cuma datang, tapi dia mau disalib. Buat siapa? Buat kita. Buat kita semua. Makanya adik-adik ketika kita sudah dapatnya namanya karya salib. Yesus sudah mati buat kita. Hidup kita menjadi serupa dengan Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 bilang begini adik-adik. Barang siapa mengatakan bahwa ia, maksudnya diri kita, ia ada di dalam dia, dianya di sini dimaksudnya adalah Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kakak ulang bacain ya, 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 bilang begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ingat adik-adik, kata kuncinya adalah apa? Wajib. Artinya harus hidupnya serupa sama seperti Kristus. Tapi serupa seperti Kristus itu adik-adik bukan, oh kak berarti aku harus punya brewok kayak Tuhan Yesus gitu ya. Enggak. Oh berarti aku rambutnya mesti gondrong gitu ya kayak Tuhan Yesus. Enggak juga adik-adik. Oh aku mesti pakai bajunya mesti kayak Tuhan Yesus ya. Pakai jubah, terus ada kainnya. Enggak adik-adik. Serupa dengan Kristus bukan berarti pakai baju, jenggotnya atau fisiknya yang sama. Tetapi serupa dengan Kristus itu maksudnya apa? Punya karakter seperti Kristus adik-adik. Adik-adik tahu karakter seperti Kristus itu kayak gimana? Coba. Kristus itu Yesus Kristus mengasihi atau enggak? Mengasihi. Artinya adik-adik harus mengasihi orang lain juga atau enggak? Mengasihi. Yesus itu suka memberi. Berarti adik-adik harus suka memberi atau enggak? Suka. Yesus itu mengikuti firman Tuhan. Dengerin firman. Adik-adik juga dengerin firman atau enggak? Iya. Kalau Yesus mengasihi musuhnya, orang yang benci sama dia, adik-adik juga harus mengasihi musuh enggak? Harus. Kan kita semua sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah disalib. Yesus sudah disalib buat siapa? Buat adik-adik semua. Itu dia sebabnya adik-adik yuk hari ini kita mau belajar sama-sama. Harus serupa dengan Kristus. Sama-sama bilang yuk sama kakak. Harus apa? Serupa dengan Kristus adik-adik. Artinya harus sama karakternya. Sifatnya Kristus ada dalam diri kita. Adik-adik mau enggak? Coba sifatnya karakternya seperti karakter Kristus. Mau ya? Mau kan? Iya kan? Hidupnya seperti Kristus. Mau. Waktu adik-adik semua hidupnya seperti Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik tahu kalian bisa jadi berkat buat banyak orang. Tapi kak mau jadi seperti Kristus kan susah. Makanya adik-adik minta Roh Kudus tolong
Kita. Tuhan tolong dong, saya mau seperti Kristus. Minta sama Tuhan. Dan ketika adik-adik minta sama Tuhan, percayalah adik-adik, kita semua pasti bisa serupa dengan Kristus. Yang mau serupa dengan Kristus boleh lambaikan tangan dong adik-adik dari rumah. Widih, Kak Arif lihat banyak nih. Waduh, coba kurang tinggi. Yang mau serupa dengan Kristus lambaikan tangannya semuanya. Iya, yang mau serupa dengan Kristus adik-adik, kita mau sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita akan tutup firman Tuhan dan ibadah hari ini dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Tuhan sungguh dahsyat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan menciptakan kami serupa dengan gambar-Mu. Tetapi karena dosa, kami kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kami bersyukur karena Tuhan Yesus mau datang, mau mati di salib buat kami. Kami berterima kasih Tuhan. Sehingga mulai hari ini adik-adik sekolah minggu kami mau belajar serupa dengan Kristus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau senantiasa belajar serupa dengan Kristus. Mulai hari ini dan seterusnya. Sehingga kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang menjadi teladan, menjadi contoh yang baik buat semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama yuk adik-adik ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan hari ini adik-adik sekolah minggu yang luar biasa, biar setiap adik-adik menerima berkat-berkat dari Tuhan. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang bertambah besar, bertambah pintar, bertambah kuat, dikasihi Tuhan Yesus dan juga manusia. Hidup adik-adik semua menjadi berkat teladan yang positif buat banyak orang. Hidup adik-adik semua menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus setiap adik-adik yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.